Hai para pelajar semua, dimanapun berada. Kembali lagi bersama channel Murid Geo, channel yang membahas negara-negara di dunia secara informatif. Pelajar, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah negara kecil yang kaya raya di Teluk Persia dan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia? Ya tidak salah, kita akan berbicara tentang Qatar. Negara yang dikenal dengan kekayaan minyak dan gasnya, inovasi modern, dan peran strategisnya di dunia internasional. Tapi, tahukah kalian? Qatar memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan, budaya yang sangat kaya, dan tradisi yang unik. Yuk, kita mulai perjalanan kita ke negara kecil yang punya pengaruh besar ini. Pastikan tonton sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik tentang Qatar. Stay tune! Qatar adalah sebuah negara kecil di kawasan Timur Tengah yang berbentuk semenanjung dan menjorok ke Teluk Persia. Dengan luas wilayah sekitar 11.571 km persegi, Qatar sedikit lebih kecil dari Provinsi Aceh di Indonesia. Penduduknya berjumlah sekitar 3 juta jiwa, tetapi yang menarik adalah hanya 10 hingga 15% dari populasi tersebut adalah warga asli Qatar. Sisanya adalah pekerja migran yang berasal dari berbagai negara seperti India, Nepal, Filipina, dan Bangladesh. Bahasa resmi Qatar adalah bahasa Arab, tetapi bahasa Inggris digunakan secara luas, terutama dalam bisnis dan pendidikan. Mata uang yang digunakan adalah Rial Qatar, QAR. Ibu kota Qatar, Doha, adalah pusat segalanya. Kota ini dikenal dengan gedung pencakar langit yang megah, pusat perbelanjaan mewah, dan fasilitas pendidikan berkelas dunia. Meski memiliki iklim gurun yang panas dan kering, Qatar tetap berinovasi dalam mengembangkan teknologi lingkungan dan membuat ruang hijau, seperti Taman Aspire dan destinasi buatan The Pearl Qatar, sebuah pulau buatan yang menjadi ikon kemewahan negara ini. Sejarah Qatar bermula ribuan tahun lalu, ketika wilayah ini menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan peradaban kuno di Mesopotamia, India, dan Lembah Indus. Pada abad ke-18, Qatar mulai dipimpin oleh keluarga Al Thani, yang hingga saat ini masih berkuasa. Salah satu momen penting dalam sejarah Qatar adalah saat ditemukan cadangan minyak dan gas alam pada abad ke-20. Hal ini mengubah Qatar dari wilayah miskin menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Qatar meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 3 September 1971. Dan sejak itu menjadi negara berdaulat dengan monarki konstitusional. Saat ini, Qatar dipimpin oleh Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang berperan besar dalam memodernisasi negara ini. Budaya Qatar adalah perpaduan antara tradisi Arab kuno dan inovasi modern. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah falconry atau pelatihan burung elang, yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Selain itu, festival seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan dengan meriah oleh seluruh masyarakat Qatar, mencerminkan Muslim Sunni yang menjadi mayoritas penduduk Qatar. Dalam seni, Qatar memiliki Museum of Islamic Art yang menampilkan koleksi seni Islam dari berbagai belahan dunia. Musik tradisional seperti Ardha, yang biasanya ditampilkan dalam acara perayaan, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Qatar. Salah satu landmark budaya modern Qatar adalah Qatar National Library, yang menjadi pusat pengetahuan dan penelitian di kawasan ini.
Ekonomi Qatar sangat bergantung pada sektor energi, terutama minyak dan gas alam. Negara ini memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia dan merupakan eksportir utama LNG, Liquefied Natural Gas, yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Namun, Qatar telah menyadari pentingnya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Oleh karena itu, mereka meluncurkan Qatar National Vision 2030, sebuah rencana ambisius untuk mendiversifikasi ekonomi. Proyek ini berfokus pada pengembangan sektor non-energi, seperti teknologi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan bahkan olahraga internasional, yang terlihat dari kesuksesan mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, sebuah momen bersejarah bagi Timur Tengah. Qatar juga dikenal sebagai pusat keuangan di kawasan Teluk, dengan Qatar Financial Center, QFC, yang menarik investasi asing. Namun, ada hal yang unik di sistem keuangan Qatar. Karena prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, bunga bank-bank di Qatar tidak memanfaatkan bunga untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, dana dari bunga ini biasanya didonasikan untuk keperluan sosial, seperti membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Qatar juga telah berinvestasi besar-besaran dalam energi terbarukan dan proyek lingkungan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Salah satu contoh nyatanya adalah pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang modern dan efisien. Dalam bidang pariwisata, Qatar gencar mempromosikan dirinya sebagai destinasi mewah melalui pembangunan berbagai landmark seperti Museum Nasional Qatar yang dirancang oleh arsitek terkenal Jean Nouvel. Stadion-stadion modern, seperti Stadion Lusail, yang menjadi pusat perhatian dunia selama Piala Dunia. The Pearl Qatar, pulau buatan yang menawarkan pengalaman kelas dunia bagi wisatawan dan investor. Dengan pendekatan inovatif ini, Qatar membuktikan bahwa sebuah negara dapat memanfaatkan kekayaan alamnya untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama mereka. Qatar terus berinovasi di bidang teknologi sebagai bagian dari Qatar National Vision 2030, dengan fokus pada pendidikan, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Negara ini telah membangun Education City, kawasan pendidikan kelas dunia yang menampung cabang universitas ternama seperti Cornell dan Carnegie Mellon, yang mendukung riset teknologi mutakhir. Di bidang pembangunan, proyek seperti Lusail City menjadi contoh sukses kota pintar, dengan sistem transportasi berbasis teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan. Qatar juga memanfaatkan teknologi canggih dalam pengelolaan gas alam cair (LNG), menjadikannya eksportir LNG terbesar dunia dengan dampak lingkungan yang diminimalkan. Selain itu, selama Piala Dunia FIFA 2022, Qatar memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk mengelola logistik stadion dan keamanan, menjadikannya model penerapan teknologi dalam event global. Dengan upaya ini, Qatar menunjukkan komitmennya untuk menjadi pusat inovasi teknologi di kawasan Timur Tengah. Qatar dikenal sebagai pemain diplomasi yang strategis di kawasan Timur Tengah. Dengan pendekatan yang berani dan seringkali kontroversial, Qatar memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional. Misalnya, Qatar telah menjadi penghubung utama dalam negosiasi antara Hamas dan Israel, termasuk upaya gencatan senjata di Gaza. Selain itu, Qatar juga menjadi tuan rumah perundingan damai Afghanistan, yang akhirnya memungkinkan penarikan pasukan Amerika Serikat dan transisi kekuasaan di negara tersebut. Qatar juga menjadi tempat perlindungan tokoh-tokoh kontroversial, seperti Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Sunni yang dianggap radikal oleh beberapa negara,
namun dihormati oleh banyak umat Muslim karena pandangan keislamannya. Hal ini menegaskan posisi Qatar sebagai negara yang memberikan tempat untuk diskusi ideologi yang beragam. Sebagai rumah bagi Al Jazeera, jaringan berita internasional yang terkenal dengan peliputan kritisnya, Qatar sering berada di pusat perhatian global. Al Jazeera dianggap sebagai suara independen yang berani mengungkap isu-isu penting di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Meskipun sempat mengalami embargo besar-besaran dari negara-negara tetangganya pada tahun 2017, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, Qatar berhasil bangkit dengan memanfaatkan hubungan dagang dan diplomasi baru. Turki dan Iran menjadi mitra utama selama masa krisis tersebut, membantu Qatar mempertahankan stabilitas ekonomi dan keamanan pangan. Embargo ini justru memperkuat kemandirian Qatar dalam berbagai sektor, termasuk pengembangan pangan lokal dan ekspansi hubungan diplomasi global. Dalam lingkup internasional, Qatar sering mempromosikan dialog perdamaian dan stabilitas, meskipun terkadang pendekatannya dikritik sebagai terlalu ambisius atau berpihak. Meski begitu, posisinya sebagai pemain kunci dalam geopolitik Timur Tengah tetap tidak tergantikan. Nah, para pelajar semuanya dimanapun berada, itulah sekilas tentang Qatar. Sebuah negara kecil yang punya cerita besar. Dari sejarah kunonya yang penuh dengan perdagangan, hingga inovasi modern yang menginspirasi dunia. Qatar adalah bukti bagaimana sebuah negara kecil bisa memiliki pengaruh global. Kemandirian Qatar dari ketergantungan di sekitar, membuatnya terus berinovasi dan menjadi negara yang berpengaruh dalam politik dan diplomasinya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Qatar kali ini ya para pelajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya di Murid Geo. Sampai jumpa di episode berikutnya, para pelajar. Qatar sungguh luar biasa ya. Mungkin bisa menjadi list negara yang wajib dikunjungi. Yuk, terus eksplorasi dunia bersama Murid Geo.